Perkenalkan, nama saya Rizkia Maulana Yusuf. Saya lahir di Jepara 23 Oktober 2000. Saya dari kelas A2 Hubungan Internasional Angkatan 19, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Fakultas Ilmu Semarang. Dan kesibukan saya saat ini adalah membuat konten-konten selayaknya seorang konten kreator maupun digital kreator di media sosial, terutama pada Instagram. Dan saya juga berprofesi sebagai freelancer di bidang videografi ataupun fotografi, walaupun skill saya masih belum bisa dikatakan sebagai profesional. Dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk menggantikan ujian tengah semester mata kuliah public speaking yang tidak bisa saya ikuti kemarin karena ada suatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan inilah videonya. Oktober 1928, Hari Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari berbagai suku, agama, dan ras berkumpul untuk menyatukan tekad yang sama, yaitu Indonesia Bersatu. Sudah lama Indonesia merdeka, namun belum sepenuhnya merdeka. Walaupun penjajahan fisik sudah tidak ada, namun penjajahan non-fisik masih terus terjadi. Radikalisme. Secara singkat, radikalisme merupakan sebuah aksi yang menuntut perubahan suatu sistem dalam sosial dan politik dengan cara yang ekstrim. Radikalisme itu berawal dari proses radikalisasi, di mana seorang individu mempengaruhi keyakinan orang lain untuk tidak mentolerir keyakinan orang lain dengan cara kekerasan. Ada banyak faktor yang menyebabkan radikalisme, namun radikalisme tidak selalu berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan geografis. Terus apa sih alasan seorang atau kelompok bisa bertindak radikal? Yang pertama, misunderstanding terhadap ilmu sosial dan agama yang dipelajari. Yang kedua, mudah terhasut dengan ujaran kebencian atau hate speech. Dan yang terakhir adalah orang yang cenderung bersikap emosional. Radikalisme lebih mudah untuk dicegah daripada dilawan. Dan radikalisme tidak bisa dicegah hanya dengan kata-kata, melainkan dengan aksi nyata. Pencegahan tersebut bisa melalui pemberlakuan hukum yang tegas bagi pelaku hate speech di media sosial. Bisa juga dengan pemberlakuan kebijakan yang adil atau tidak diskriminatif yang dapat memenuhi hak warga dan dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya, pemerintah kita juga sudah memiliki program, yaitu deradikalisasi. Namun, program itu hanya berlaku bagi para pelaku yang sudah mendapatkan dakwaan sebagai teroris. Kita sebagai generasi muda juga dapat berkontribusi untuk memerangi radikalisme dengan cara membiasakan diri untuk berpikir kritis. Kita juga sebisa mungkin tidak terlibat dalam melakukan ujaran kebencian atau hate speech. Selain itu, kita juga bisa mengamalkan nilai agama yang positif, membuka ruang dialog, dan melakukan diskusi antar kelompok. Radikalisme ada banyak dampak negatifnya bagi kehidupan, khususnya sosial politik. Tapi ada juga kok radikalisme positif. Baik lagi ke urgensinya. Salah satu contohnya adalah demonstrasi mahasiswa untuk menuntut berakhirnya kepemimpinan masa Orde Baru. Ada banyak orang bilang sia-sia tuh mahasiswa mati Semanggi satu karena apa yang dituntut nggak berubah. Tapi orang lupa bahwa di dalam politik koreksi ya, suara sekecil apapun itu akan berpengaruh. Bagi pemuda dengan semangat Sumpah Pemuda, mari kita bersama-sama memerangi radikalisme yang ada di negeri ini. Karena Indonesia bukan hanya milik suatu agama, suku, dan bukan juga milik suatu golongan adat istiadat tertentu. Melainkan Indonesia adalah satu, milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.